Pemirsa, aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Islam atau AMI di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok pada 25 Maret 2021 lalu benar-benar menyita perhatian publik dan media di tengah isu terorisme yang sedang mengemuka. Mereka menyoroti kasus pelanggaran HAM berat Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka menuntut Kedutaan Besar Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Indonesia untuk bertindak. Lantas, bagaimana sebenarnya aksi ini terjadi? Bagaimana pula gerakan dan juga struktur organisasinya? Siapa aktor di balik aksi di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok? Pemirsa, reporter kami telah mewawancari Rimbo Bugis, Korlap Aksi AMI. Hanya untuk Anda, inilah Timeline Jateng News Magazine. Memang setiap aksi itu kan kita tahu bahwa ada target dan tujuan yang diperjuangkan oleh sekelompok orang yang melakukan aksi itu. Makanya memang AMI bukan hanya baru sekali dalam melakukan aksi terutama tentang Uighur itu, namun sudah beberapa kali AMI melakukan aksi. Nah, kali ini memang AMI lebih mengecam, meminta kepada pemerintah Cina dan dalam hal ini Kedubes Cina dan pemerintah Republik Indonesia untuk bagaimana bisa menghentikan aksi yang dianggap AMI adalah aksi tindakan pelanggaran HAM di Uighur itu. Makanya kita menuntut untuk segera pemerintah Cina menghentikan aksi-aksi yang dilakukan di Uighur kepada rakyat Uighur itu. Ini kan namanya saja aliansi, Mas. Aliansi itu kan sekumpulan orang dengan secara sukarela saja dengan satu isu yang sama, bagaimana kita merangkul kawan-kawan untuk kita menuntut dan kita menyikapi hal-hal terutama tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti di Uighur itu. Karena kita tahu bahwa di negara kita pembukaan undang-undang saja sudah jelas bagaimana kita menuntut perdamaian dunia dan tindakan-tindakan tentang hal kemanusiaan itu harus dilawan, mungkin seperti itu. Ini sebenarnya kita juga dengan secara tiba-tiba ya, mungkin isunya lagi hangat atau mungkin lagi tidak ada isu oleh media-media mainstream itu, tapi kita juga dari kelompok AMI kita merasa bersyukur bisa ada media juga yang bekerja sama dengan baik, bisa datang dengan sukarela meliput aksi kita. Padahal selama ini kita bukan baru itu, kita beberapa kali menuntut tentang perlakuan pemerintah Cina di Uighur itu bahkan sepi dari pemberitaan. Namun kali ini sangat luar biasa kita lihat respon media dan respon ini kepada publik, kepada kita. Kalau diperkirakan anggota ini kan semacam aliansi begitu, Bang. Namun tidak menutup ruang kemungkinan juga bahwa ada anggota fanatis atau anggota yang sangat cinta dengan AMI itu juga ada. Kita sekitar yang sering ngumpul itu sekitar 100 orang, mungkin 100 orang begitu. Namun itu tidak menutup kemungkinan ada bertambah besar dan kita juga akan mendeklarasikan di beberapa daerah karena ini memang baru terbentuk setelah kita lihat gerakan Islam ini mulai menguat. Makanya kita mencoba untuk bagaimana kita berjuang dengan melalui AMI ini, Bang.
bukan tidak punya visi misi, tapi semacam apa ya, semacam kita punya keinginan bersama begitu. Kita apabila ada isu yang kita sepakati bersama, maka disitulah AMI bersama-sama untuk bagaimana bisa memperjuangkan itu. Kalau di Jakarta sudah cukup masif, kan kita sudah punya semacam anggota lah itu di beberapa kampus yang memang terus bergerak dengan kita melihat isu-isu kemanusiaan, terutama isu-isu tentang minoritas. Itu juga kita perjuangkan di melalui AMI ini. Memang ada di beberapa kampus yang kita masuk lewat organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Kan saya kan dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada juga kawan-kawan dari dari Himpunan Mahasiswa Islam, PMI, dan lain-lain. Itu kita merangkul semua kawan-kawan yang sependapat dan mau berjuang bersama. Memang kita baru melakukan, sejauh ini kita baru ke aksi-aksi demonstrasi sih. Memang ada juga aksi-aksi sosial, tapi itu kebanyakan di daerah, tidak di Jakarta. Kita memang di Jakarta kita respon terhadap aksi-aksi kemanusiaan saja untuk sekarang ini. Karena memang baru dibentuk juga AMI ini. Ya, memang betul bahwa di zaman sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap pergerakan itu harus membutuhkan pendanaan. Namun kita AMI ini jujur kita memang secara sukarela. Makanya aksi-aksi kita dan rencana-rencana kita banyak yang tertunda-tunda karena memang secara sukarela. Justru saya sendiri yang lebih banyak mengeluarkan pendanaan untuk mengkonsolidasi AMI ini. Memang isu-isu Islamofobia ini yang isu-isu rasisme ini yang memang kita takutkan, karena memang ada di daerah-daerah yang kita lihat jangan sampai ada gerakan Islam yang berlebihan sehingga kita dianggap radikal, kita dianggap bahkan sampai kalau kita terlalu ekstrim juga kan bisa ditindak seperti FPI dan kawan-kawan. Memang ada juga, tidak ada yang tidak teror, dan hambatan kita hanya kita dituduh kita ini ada aksi kepentingan politik atau membela siapa atau kita dibayar oleh siapa. Nah itu memang tantangan terberat kita, karena memang konsolidasi kawan-kawan ini kan sangat sensitif dengan hal-hal pendanaan dan lain-lain yang seperti tadi ditanyakan tadi itu. Nah itu memang tantangan terberat kita menghadapi fitnah dan tuduhan, hoaks dan lain-lain. Itu tantangan terberat kita sebenarnya. Kalau melalui AMI sendiri belum ada, karena memang mungkin mereka lihat jumlah kita atau tekanan kita atau apa, tapi kita akan terus melakukan tekanan dan menyampaikan aspirasi kita sampai kita mendapatkan respon dari pemerintah rakyat Cina dan sesuai dengan keinginan kita dan tuntutan kita. Kita tidak mau hanya janji atau hanya semacam menggambarkan sesuai dengan perspektif mereka, namun
kita lihat bahwa sudah tersebar di mana-mana foto, bahkan saya kan dari salah satu OKP juga yang tidak itu kawan-kawan kita itu sudah pernah berkunjung sampai di Cina, itu mereka tidak dibolehkan datang ke tempat pembantaian Uighur itu, namun mereka diajak jalan-jalan aja ke kota ke beberapa daerah di Cina, sehingga disitulah timbul ketidakpercayaan kita terhadap nanti ada respon dari pemerintah Cina tentang hal tersebut. Karena saya sudah mengalami seperti itu, makanya saya mau konkret. Nah itu karena memang jumlah pendanaan kita juga terbatas, sehingga kita mau ke Uighur juga kita dibatasi dengan yaitu anggaran dan lain-lain. Makanya itu kita belum sempat, tapi kita terus mengikut perkembangan dan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh yang memiliki analisa dan punya pengetahuan tentang Uighur, karena kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa orang yang memang sudah diutus langsung ke Cina. Bahkan di sana itu komunitas Uighur itu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah, melakukan puasa di base camp yang disebut oleh pemerintah Cina, yaitu base camp penampungan itu, tapi bagi kita adalah base camp pembantaian sebenarnya itu. Iya, kita kalau komunitas Uighur di Indonesia itu ada, namun masih dirahasiakan. Kita juga belum berani untuk menyampaikan ke ruang publik tentang mereka ada di mana dan ada di Indonesia. Kita punya orang juga sudah bertemu langsung dengan mereka yang ada di Indonesia. Mereka sudah cerita banyak tentang itu, tapi mereka tidak mau kita mengekspos keberadaan mereka di Indonesia. Kita membantu itu kan bukan cuma dengan materi atau kita melakukan aksi juga, itu salah satu cara kita untuk membantu mereka sebenarnya. Bagi saya ini adalah kalau kita ikut perkembangan, kita lihat perkembangan di media dan pendapat-pendapat orang yang sudah pernah ke sana, itu adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan sebenarnya. Itu bagi AMI, itu karena bahkan AMI menuduh ini adalah kejahatan kemanusiaan yang lebih besar daripada genosida di Jerman. Maka itu kita terus, dan kita ke depan kita akan terus melakukan aksi-aksi, dan bahkan kita AMI berencana untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Memang kita lagi fokus di masalah kemanusiaan, karena beberapa kita kan kebanyakan mahasiswa, jadi kita juga belum berpikir tentang bagaimana membantu dengan kekuasaan, karena kita tidak punya kekuasaan yang cukup besar untuk memang kita hanya mendorong dan melakukan aksi dan menyampaikan informasi ke ruang publik yang sebesar-besarnya, biar bisa masyarakat umum bisa tahu tentang keberadaan dan kejahatan yang terjadi di Uighur Cina.